pasihan sakit terus selalu bersyukur. Alhamdulillah kadang ulah tuh bersyukur ya ibu di pasihan ku saroge osok syukuran osok ngahaturkeun nuhun ka saroge osok amun gede merena beurenya. Alhamdulillah eta teh ibu suami lamun istrina bener-bener berterima kasih bakal lebih sahana teh bakal laku semangat ayam kurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Camat, hormati para saksi, saudara-saudara,
hadirin, tokoh masyarakat dan tokoh agama pada desa kita yang hadir dan dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Maaf yang sebesar-besarnya kali ini bentuk kegiatan dan penerimaannya kurang representatif dikarenakan ada hal kegiatan yang tadinya kami akan melaksanakan kegiatan pembentukan RT hari ini tempatnya di sini. Tapi semua ini ada yang lebih penting lagi, terpaksa pembentukan RT RW kami di cancel dengan hari berikutnya. Jadi tadi udah datang tim RT RW nya udah datang, tapi mungkin di cancel apa hari Kamis apa hari apa. Yang penting ini berjalan. Salawat dan salam yang dilimpahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kami atas nama pemerintah kecamatan yang bisa presentasi bapak-bapak semuanya di sini yang hadir untuk klarifikasi yang ada di desa kita. Nah, untuk itu lagu yang ini Pak ya. Mohon maaf dan tertib penyimpangannya sumpah dan kurang legislatif. Jadi kami persilahkan 3 season saja Pak, karena waktunya dibatas 3 season tapi padat singkat. Kami persilahkan maksud dan tujuan sini nanti kami di sini akan diklarifikasi. Untuk yang pertama kami persilahkan dari Bapak Manu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi painten langsung baik camat. Maksud dan tujuan kami sebagai masyarakat Desa Sari Mekar sengaja mendatangi Pak Camat ingin dipertanyakan kapasitas Pak Camat dalam memimpin wilayah Kecamatan Jatinunggal. Pertama, yang jadi pertanyaan kami, kenapa Pak Camat ikut menjamin dan ikut serta menandatangani sebagai penjamin oknum kepala desa Sari Mekar yang jelas dan terbukti melanggar dan melakukan tindak pidana yang kepastian hukumnya sudah jelas ditangani oleh Polri. Apakah jabatan Pak Camat serendah itu mau dijadikan penjamin oknum kepala desa sebagai pelaku tindak pidana? Kami sebagai warga masyarakat berprasangka buruk terhadap Bapak. Ada apakah di belakang ini kok sampai Pak Camat rela mengorbankan nama dan jabatan? Itu awalnya. Yang kedua, kenapa dan ada apa Pak Camat sampai menginterogasi pegawai KUA yang diduga ikut campur atau mendukung aksi kami? Padahal orang tersebut tidak pernah memberikan dukungan dalam bentuk apapun, sehingga pegawai KUA tersebut mencari kebenaran dan mengecek data yang ada di kami. Ternyata beliau tidak menemukan identitasnya atau daftar atas nama dia, sehingga kami jadi paham dan yakin bahwa Anda sebagai camat tidak profesional dan mendukung pelanggaran hukum yang terjadi atau yang dilakukan oleh oknum Kades. Saya sebagai warga masyarakat sangat kecewa dan menilai bahwa Bapak bisa diajak untuk berbuat menyalahgunakan jabatan ataupun bertentangan dengan hukum. Kami butuh jawaban dan sikap yang jelas dari seorang camat. Gitu, segitu aja Pak. Kami ini
Udah disimpulkan semua Pak, ini sudah semua disimpulkan atau ada lagi? Cukup satu-satu aja dulu. Satu-satu aja. Satu-satu aja dulu. Mudah-mudahan ini kami persilahkan Bapak Camat yang untuk memberikan klarifikasi pada rekan-rekan di Jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang telah menakdirkan kita sekalian bisa bertemu di Balai Manual Kecamatan Jatinunggal dalam keadaan sehat walafiat. Dan salawat dan salam semoga senantiasa diberikan dan diserahkan kepada kita Sang Nabi Agung, Sang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sekalian. Yang kami hormati Bapak-bapak sekalian, warga masyarakat di Desa Sarimekar, kami hormati dan kami banggakan. Yang kami hormati Pak Sekdam beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Jatinunggal. Merupakan kehormatan bagi saya pada hari ini dikunjungi oleh Bapak dan Ibu Bapak-bapak sekalian dari Desa Sarimekar untuk menyampaikan aspirasi yang berkembang di Desa Sarimekar. Tentunya dalam hal ini saya punya kewajiban untuk menerima Bapak dan Bapak-bapak sekalian sebagai masyarakat yang bertamu kami di Kecamatan Jatinunggal. Langsung saja mungkin yang pertama kami tadi dipertanyakan mengenai kenapa saya ikut menandatangani dan seolah-olah menjadi penjamin daripada proses hukum antara Pak Yosef dan anaknya dengan Pak Deden beserta kakaknya, yang mana kedua belah pihak tempo hari bermasalah hukum di Polres Sumedang, yang mana dalam perkembangannya kedua-duanya sudah atau saat ini ditahan di rumah tahanan Polres Sumedang. Pada hari Rabu kemarin, Rabu minggu kemarin, saya sedang melaksanakan kegiatan fokus grup diskusi dengan para anggota dewan di sini di kecamatan yang menghadirkan para kepala desa beserta jajarannya dan seluruh masyarakat. Salah satu undangan tersebut diantaranya hadir adalah Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sarimekar. Saya ceritakan kronologisnya agar semuanya bisa paham. Di sela-sela acara yang bersangkutan di buku ini minta bertemu saya secara langsung di ruangan. Kemudian saya terima dengan nangis-nangis. Yang bersangkutan minta bantuan saya untuk mengetahui berkas yang dibawa. Kemudian saya periksa, bahkan dengan pandang ya, saya periksa berkasnya. Yang pertama berkas yang saya periksa adalah berita acara kesepakatan damai di antara kedua belah pihak, baik antara Pak Asep dengan anaknya dan Pak Deden beserta kakaknya. Di situ sudah menandatangani dan menyatakan siap mencabut menarik perkara masing-masingnya. Dan ada di situ juga disaksikan oleh saksi-saksi yang terdiri dari beberapa keluarga, perwakilan keluarga. Saya sendiri sebenarnya tidak tahu persis apakah proses saya tidak menghadiri proses rekonsiliasi yang dilakukan di antara keluarga.
yang di waktu itu diwakili oleh Pak MP malam-malam, namun hasilnya sudah sampai di saya. Semuanya sudah menandatangani. Kemudian yang disodorkan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK ini adalah surat pencabutan perkara dari masing-masingnya, dari kedua belah pihaknya. Otomatis dalam hal ini saya sebagai camat mau tidak mau harus mau menandatangani, mengetahui terhadap proses rekonsiliasi tersebut. Karena di samping saya sebagai camat punya kewajiban untuk mendorong permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu diselesaikan secara musyawarah mufakat sebelum sampai ke acara hukum. Karena ini kedua belah pihaknya sudah menyatakan sepakat dan menandatangani, tidak ada alasan bagi saya untuk tidak menandatangani atau mengetahui terhadap berkas pencabutan. Dan itu yang akhirnya saya lakukan untuk dengan harapan mudah-mudahan dengan dicabutnya perkara dari kedua belah pihak, ini satu persatu permasalahan yang ada di Desa Sarimekar bisa terselesaikan. Masalah hukum dalam hal ini permasalahan penganiayaan yang dilakukan oleh kepala desa mudah-mudahan bisa terselesaikan. Harapan saya seperti itu. Terlepas dari permasalahan yang lainnya yang terkait dengan permasalahan-permasalahan kinerja politik kepala desa, saya tidak mencampur adukannya. Karena saya yakin walaupun kepala desa katakanlah dibebaskan atau dikeluarkan dari rumah tahanan, ini permasalahan politiknya tidak akan berhenti sampai di situ. Saya berpikir mudah-mudahan dengan kepala desa keluar, ini bisa segera menyelesaikan permasalahan tuntutan-tuntutan warga masyarakat yang ada. Karena selama ini tuntutan yang disampaikan oleh bapak-bapak sekalian sebenarnya kan pokok tujuannya kepada kepala desa saudara Usep Saifuddin, bukan kepada siapa-siapa, bukan kepada BPD, bukan kepada perangkat desa, apalagi kepada camat, kan seperti itu. Makanya saya berharap waktu itu mudah-mudahan ini jalan terbaik, kepala desa bisa keluar dan bisa menyelesaikan menghadapi permasalahan ini. Seperti itu pertimbangan saya. Kalau pertimbangan saya, kalau langkah saya dianggap salah oleh bapak-bapak, dianggap saya tadi katanya melindungi, saya kira saya tidak dalam kapasitas melindungi. Apa sih kewenangan saya, kekuasaan saya untuk melindungi, apalagi proses hukum. Boro-boro saya berkomunikasi dengan Pak Bupati, Pak Wagub, Pak Sekda untuk urusan pidana mah bantuan hukum dari Pemda juga tidak bisa diberikan karena ini urusannya pidana, bahkan sudah istilahnya tertangkap tangan, tertangkap basah. Saat itu kan tidak ada yang bisa dilakukan oleh Pemda, oleh saya di sini. Seperti itu. Makanya saya mengambil langkah seperti itu yang dilakukan. Kalau ini dianggap salah, saya mohon maaf karena kewajiban saya harus mendorong. Apalah kata mereka nanti kalau misalkan saya tidak mau mendorong proses rekonsiliasi atau istilah di antara keduanya. Berarti saya ingin permasalahan hukum perselisihan atau penganiayaan ini terus meruncing seperti itu. Jadi sekali lagi untuk urusan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Deno dan kawan-kawan, Kak Bapak-bapak sekalian, saya terpaksa harus menandatangani itu dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf Pak, seharusnya Bapak itu netral Pak. Tidak boleh, itu kan udah jelas pidana, udah jelas salah. Kok kenapa Bapak? Saya sebagai warga masyarakat curiga ada apa Pak?
buah gede pemasukan di Kubus Hari Mekar ke Bapak. Iya. Jujur Pak, Iya. dari BLT dari Iya. tega, kok Bapak bisa begitu luar biasa. Tekenan Bapak bisa menjamin kepada seorang kepala desa yang udah itu betul-betul telah udah pidana. Iya. Saya curiga Pak, nah, seharusnya Bapak itu sebagai camat netral Pak, nggak bisa dijamin sahabat-sahabat. Yang bisa dijamin itu adalah sama keluarga Pak. Saya curiga ada apa ini Bapak? Kok bisa sampai begitu Pak? Jangan begitu Bapak itu harus betul-betul lah, harus profesional, jangan begitu. Saya curiga lah Pak, bisa sampai seperti itu. Terima kasih Pak Denok. Kalau memang Pak Denok beranggapan seperti itu, saya demi Allah, demi Rasulullah tidak ada unsur apapun. Ya memang Pak, masalah ucapan bisa aja mau sumpah demi Allah, tapi yang nyatanya seorang camat Bapak kok berani. Begitu mudah, Pak. Begitu mudah itu teh Pak, udah jelas. Kenapa? Ada apa? Ke pamun ku di Tangerang ku ojo bantuannya. Ya, jadi jangan seperti itu Jangan Pak. tangan Bapak harus itu. yang positif Pak, bela-bela. Itu memang anak buah Bapak. Kubu anak buah Bapak, tapi di mata saya sebagai masyarakat yang kurang tahu hukum, salah banget Pak. Ngebela yang udah jelek salah itu. Masyarakat kalau ada Ah. hubungan Maaf Bapak-bapak. giliran masyarakat biasa kan udah dibuin mah teuing nanda tangan. Sok, dah Bapak mau mungkin bukan seorang kubu yang tidak bercontoh masyarakat Jatinunggal yang maling. Bapak mau daek lah. Karena apa? Ada apa Bapak? Saya jadi curiga Pak. Ada apa? Buah-buah Bapak bermain di sekeliling itu. Jangan begitu. Sok Bapak mau nggak? Saya contoh warga Sari Mekar. Ada yang judi motor. Terus saya minta tanda tangan Bapak. Bapak mau nggak? Itu. Jawab Bapak. Harus begitu Pak. Bapak seorang camat begitu. Jadi tawa mado bos urang we ge nu gelut ku kuat tara di tangan. Tara tulungan biasa kok ya seorang udah jelas, sudah kelar. Sebagai pencemat kecamatan Jatinunggal, apabila ada warga yang ribut Kudu tanda tangan Pak bantuan. tipu atau warga juga masalah hukum Maling. siap lagi menjamin. Terus harus siap menjaga itu. Ke masyarakat komo. Di sini kan saya tadi sudah sampaikan. Saya tidak menjamin. Itu bukan jaminan, Pak. Iya, tapi kan yang namanya tepenan itu buat apa Pak? Saya hanya mengetahui apa Ya intinya pencabutan kan perkara iya, yang keluarga. Jadi jangan begitu Pak, harus normal lah, beda dengan saya sebagai masyarakat. Terus yang kedua kalinya, yang lain-lainnya Bapak nelpon ke sesepuh gini-gini. Mau apa sih Bapak, gimana sih? Sebetulnya gimana Pak? Dengan Kubus Hari Mekar itu gimana Pak? Ini Banyak kejanggalan Pak. Kenapa Pak Ali? Kan tidak apa-apa. Kenapa kasih kepada pihak yang lain? Bisa saya lanjutkan? Sebentar Pak. Sok barangkali ada yang ngomong. Stop bola. Mohon maaf Pak, jangan ada waktu kata Bapak 3. Ini aspirasi masyarakat saya sebagai warga Desa Sari Mekar. Jangan dikasih waktu Pak. Jangan dikasih waktu, mohon dengan sangat Pak. Sok Pak Camat. Saya lanjutkan. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan Pak Dede Alimin, saya mendapatkan berkas surat pernyataan katakanlah masih tidak percaya dari warga masyarakat yang sudah ditandatangani dari BPD, itu pun fotokopian itu Pak Bayi. Kemudian saya mencoba menghitung jumlah dukungan yang menandatangani tersebut karena ingin memastikan apakah betul dukungan ini aspirasi warga masyarakat. Nah, saya memerintahkan Panda untuk menghitung berapa keseluruhan tanda tangan yang sudah dibukukan oleh warga masyarakat.
dalam hal ini kenapa saya menghitung, ingin memastikan bahwa ini adalah betul-betul aspirasi warga masyarakat. Tidak dibikin-bikin, tidak dibuat-buat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kewajiban saya untuk itu memastikan bahwa ini adalah betul-betul aspirasi warga masyarakat. Apa? Ini aja sekarang apa dari alikan kan ada. Tanya saja apakah ada seseorang yang suruh dalam tanah. Saya sudah cek itu tidak ada. Bentar Pak, bisa dilanjutkan Pak. Jadi kewajiban saya itu supaya ketika saya melaporkan hal ini kepada pimpinan di Sumedang Kabupaten, data yang saya sajikan itu betul, tidak asal-asalan. Maksud saya seperti itu. Di antaranya saya ngobrol dengan Pak Dede Alimin. Pak Dede Alimin ini kan kolega saya, dan kebetulan dia adalah warga domisili di Sarimekar, dan saya anggap beliau adalah tokoh masyarakat. Obrolan saya dengan Pak Dede Alimin waktu itu, saya menanyakan, Pak Dede, terang ke ayah aspirasi warga masyarakat yang menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan kepala desa, dan sekarang sudah ditandatangani oleh warga masyarakat, bahkan hampir per RT, per RW, per dusun. Pak Dede Alimin ngawalan terang. Terus kumaha eta teh ginten-ginten, kan kewajiban saya itu. Apakah ini betul aspirasi warga masyarakat? Saya bertanya kepada Pak Dede Alimin sebagai tokoh. Maaf Pak, dipungkas. Kewajiban Bapak mah salah. Jadi umum geus pidana Bapak mah yang di wae ai salah Pak, eta kewajiban Bapak mah. Jadi tolong ditindaklanjuti. Kepala desa seperti itu harus gimana? Otomatis masyarakat udah enggak itu. Setuju. So, gimana aja kewajiban Bapak mah mengihil atuh ngecek itu Pak, kudu kewajiban Bapak da loba anak buah Pak. Harus profesional, Bapak itu seorang camat dia teh. Ya, Ai bisa Pak mimpin jadi ngalanjut henteu lah pindah Bapak tong di dieu. Itu resep saya mah jujur. Ngabelaan itu bener gitu teh. Jadi Pak, Saya mah ngabelaan masyarakat. tanggung jawab. Ayo kami bener aja. Namun aya arogansi di masyarakat Sarimekar tanggung jawab we gitu. Jadi Bapak orang mana teh sieun di bui mah. Biasa. sebagai kewajiban mana Pak yang lebih penting? Terus kewajiban Bapak ketika waktu kemarin saya ke desa datang, enggak kan? Kenapa Bapak enggak datang? Mewakilkan, sedangkan Bapak ada tahu saya di sini. Tahu kenapa? Apa alasannya? Bapak mah gede meureun di Sogokna ku Sarimekar meureun. Iya. Naikkan ge di Guruhan gede meureun, Pak. Aya ladang blok jalan we. Itu Wajapi meureun tina BLT ka kecamatan Sadayana meureun. Punten lah. Sina laleres Pak, bekas teh. Bapak banyak anak buah. Kurang loba, Bos. Kepala desa tolong Pak, banyak kejanggalan di masyarakat itu Pak. Dari pembagian BLT, rutilahu itu semua nggak betul Pak. Cek, itu kewajiban Bapak. Lain kewajiban sepupu itu benar. Kudu ngecordayakeun swadayaakeun, Bos. Bapak mah yang belaan gitu. Tas saya kewajiban masyarakat. Kudu bener tugasnya Bapak tadi gaji ku negara teh. Saya nama tadi gaji. Tingali desa di Sarima di Kecamatan Jatinegara. Itu berapa desa tolong turun Pak ketika pembagian BLT. Pembagian apa segala sesuatu bantuan. Ieu masih gak sarwana atuh. Buaya aya sakongkol atuh. Buga tuh maaf. Karena apa banyak semua kejanggalan. Cuman masyarakat gak ada yang berani tuh bilang. Eueuh, da kusieun teh. Sieun. Untuk menipu dibereketan diancam. Mohon maaf Pak, dari pihak desa banyak ancaman. Orang desa itu berbagai macam. Ada RT, ada PUNU. Itu kan, nah urang mah dibagi sakieu 600 yang lain 400. Beas 30 kilo di kilo mah ukur 20. Banyak Pak, tolong eta kewajiban Bapak. Lain kewajiban kenang abdi dicek. Tanda kutip Pak eta teh. Lanjut sok Bapak. Diancam Pak, PKH rek dicoret cenah lamun ieu. BLT. Si PRT, ieu atuh teu kudu kitu. Blok dipotongan gitu. 600 kudu dibalangakeun di luar. Kudu ngomong mah. Sekitar 400. Bali walu. Mati walu.
banyak penyimpangan yang dapat BLT 900 dipotong. Setelah dipotong diambil sama orang desa. Jadi coret bos. Saya mah minta betul. Kadang dicoret, dia datang masuk wing serangan. ke itu Pak ke kantor pos, ke kantor pos ada bagian pasti tanya, cek apa itu bagian bapak lah. Ayeuna ngecor jalan ge Pak diswadayakeun. Mun aya meureun biayana keur muruhan aya batur di bawah. Saya tugas bapak, aya biasa keneh, punten biasa keneh mingpin Jatidunggal bapak sing tegas lah. Nu salah. Benar, ulah sieun bapak. Tenang di backingan ku abdi jeung Gusti Allah Pak. Namanya bener. Tong beunang disokok ku duit. Bapak jabatan bapak naon atuh? Mangga Pak, sok. So, bro, sadayana waktu dangu abdi paham apa yang ingin disampaikan oleh Bapak sekalian. Intinya saya juga sama dengan apa yang diharapkan Bapak dan rekan-rekan sekalian di desa Sari. Saya ingin desa Sari Mekar ini dipimpin oleh orang yang punya kapasitas untuk itu. Nah, itu Pak yang dicita-citakan betul. Saya juga sangat mendukung apa yang disampaikan aspirasi warga masyarakat itu karena memang haknya. Saya tidak harus Pak mendukung Pak untuk menghalang-halangi. Dan APB tidak bisa menjamin apakah laporan dari kepala desa selama ini APS atau tidak. Kalau dihidupkan dengan informasi dari masyarakat, memang betul banyak sekali. Hari laporan Mas Sae, tapi di belakang. Kenapa Pak 5 rumah kayak bantuan si C20 aja. Ayo saya haluan mau pikiran. Naon haluan ke gawe lamun bener mah. Aparatus panginten dalam hal ini. Menyampaikan itu sesuai dengan koridornya. Mikir. Karena saat ini sudah ada proses yang sedang dilaksanakan. Bahkan kan informasinya walaupun sudah ditandatangani surat pencabutan perkara sampai saat ini tetap Nyamuk apa ada kieu Pak. Saya hari itu atuh tutur rek main 100 juta sieun. Di polisi mau larima moal. Gangge ge susah geus kaluar bapak disikat deui. Ngomong nantang mah. Aing mah. Tenang Pak. Murukeun we bos. Moal ieu moal cicing. Kayak kaluar dan naon geus loba data di saya. Naon Karena apa Pak? Mohon maaf. Inti nama geus ngomong dipimpin ku Usep. Kan tadinya mau keluar Pak. Saya menghadap ke Kapolres langsung Pak. Dai Bapak setuju ku Usep keluar. Bapak mengandung. Da meureun aya api aya naon? Ai saya mah sebagai warga Sari Mekar keunda aya hukum Pak proses. Sesuai lamun ayeuna Pak ku Usep ayeuna 3 bulan, ya sok 3 bulan. Jadi kemudian oke terjadi masalah. Cuman jangan ada di tengah-tengah Pak. Makanya saya kemarin menghadap ke Kapolres. Saya sebagai warga enggak mau Citra Polri mau dikemanakan. Kalau walaupun itu tersangka dan itu udah sering nanti di kejaksaan. saya juga Enggak kawas macamat pada nok manekan we naon. Moal tuh. Keun sina proses Pak jalani hukum. Karena apa? Bukan olah kita, olah dia, Pak. iya betul. Da lamun ayeuna bijak mager Pak Kuwu Usep moal ditahan, Pak. Jangan mau jika dia Tahu kan punten ulah dibelaan, kita belaan abdi masyarakat, Pak. belaan. Da aya prosesna aya kejaksaan pengadilan, Pak. Setelah itu Usep divonis 4 bulan 5 bulan rek jadi kuwu ai teu bisa turun. Mangga sabae. Sudah jadi bener Pak. Sudah jadi bener gitu. Jadi ulah dibaralan ka bener teh paingan Pak. Diurang tah kitu. Mantap. Mohon dengan sangat ya Bapak. Ketika ada pembagian turun langsung. Lamun uang. Ya. Lamun tirituna sembako. Itu Pak.
minta maaf Pak Bagian Taros. Iya masalah perizinan hiburan. Apakah ada instruksi di kecamatan dipinta 1 juta? 1 juta tak Pak? Desa lain pun 250 tuh Pak. Malam tidak boleh. Tolonglah Pak Camat yang bijak di tengah-tengah saya meminta. Pak Camat tong dendek teuing ulah tumelan masyarakat bisa cilaka Bapak karunya. Semua pelayanan di kecamatan tidak ada yang bertarif. Tidak ada. Di desa Sarimakar tuh banyak kuno tuh. Untuk hiburan lain-lain 1 juta tuh. Banu tanda kutipnya untuk itu berarti tidak di real lah. Terus tanda tangan kepentingan masyarakat ya dikasihnya berapa? Jangan 200.000 tanda tangan SKO 100.000 Pak. 300 tetangga saya iya ada korban ya dari sini cung 300 300.000 diminta. Pak bikin SKCK juga di Polsek itu masuk kas negara Pak. Cuma 30.000. Kawin lah tadi tanda tangan. Tinggal kumpul kebo eta. Oh, kan lieur. Ya halus. Saya yang tidak ada di tempat bisa terus perhatikan. Masuk hari ini saya di kecamatan opsi hanya 2 kecamatan. Jangan sampai merebak terlalu jauh. Kenapa Bapak tidak bisa menyelesaikan sampai saat ini? Padahal waktu sudah panjang. Ketika waktu panjang, blunder datang. Banyak orang punya kepentingan, banyak orang yang lain dan sebagainya. Aspirasi masyarakat. Jadi karena waktu dan tidak transparansi yang saya perhatikan tadi, Bapak tidak terbuka, waktu terlalu panjang sehingga muncul. Terus hoax misalnya dan lain sebagainya yang memancing dua belah pihak ini emosi. Makanya opsi satu dari saya, cepatkan selesaikan masalah ini. Masyarakat tidak banyak minta. Setuju kalau saya jadi kubang. Kalau memang beliau adalah sahabat saya Pak. Tapi dalam sebuah kebenaran, katakan benar jika benar, salah kalau salah gitu. Kalau tidak melihat karena sahabat sama. Saya juga tidak benci sama. Jadi satu aja Pak, selesaikan. Kalau begini terus nggak terus-terusan gelombang itu udah. Di organisasi, padahal organisasi tidak ikut campur urusan desa. Tidak ini. Beda lagi di akhir dia. Jadi selesaikan secepatnya Pak. Jadi tidak terus kalau warga ada yang masuk ke organisasi tapi ya dikasih sudah belum. Orang. Naon tas kaduikeun ku sadaya. Abdi hampura Pak, nyarios Pak bilangnya mana? Pak ini hasilnya apa sekarang? Saya siap mendukung Pak Camat di sini. Hasil itu sampai di mana ini masyarakat kebanyakan. Butuh ya. Gelombang semakin besar, penjelasan sampai sekarang. Kalau masalah itu kita tidak bisa intervensi, silakan. Cuman selamatkan masyarakat ini. Selamatkan masyarakat, selamatkan kepala desanya, supaya bisa duduk bersama. Sebenarnya dari awal saya sudah menyampaikan laporan Pak, laporan mengenai kasus di Sarimakar ini. Bahkan sebelum kemarin rekan-rekan turun di desa tanggal 19 itu saya juga sudah komunikasi dengan pihak DPMP bagaimana peluang-peluangnya sebenarnya. Saya perhatikan dia tidak ada ke arah penyelesaian. Termasuk Pak Camat, ya, masyarakat memohon, Pak Camat menjawab seperti apa langkah ke depannya. Kan nggak ada blank ini, apa buat apa gini-gini ya. Nggak penting buat saya. Yang penting selesaikan masalah ini secepatnya itu saja. Mengantisipasi supaya tidak gelombang semakin besar. Kalau sudah besar, ya, Pak, jangan terganggu. Jangan mandang kita Aktivitas terganggu, segini. Usahanya terganggu nggak nyaman. Kalau masyarakat Gitu kan? mau Jadi selesaikan. bisa lanjut. Ini Pak, pusing. Nangkok Hasil daripada kemarin. Bikin hasilnya ya. Waduh. Itu hasilnya ada 2. Yang pertama BPD segera membuat laporan mengenai kebutuhan warga ini kepada Pak Bupati. Siap. Nyebutin sieun irang Siap. Kumaha ini ka desa itu? sesuai jadwal.
serang. Tenang lah tuh tapi angges. Jadi jangan terlalu berat itu coba. Udah poin. Opsi yang kedua, BPD punya peluang untuk memfasilitasi permasalahan yang ada antara kepala desa dengan warga masyarakat. Dan yang diambil oleh BPD waktu itu adalah dia ingin mencoba memfasilitasi. Makanya kemarin kan bapak-bapak memberikan waktu sampai besok. Mungkin besok akan dijawab oleh BPD apa hasil fasilitasi atau mediasi antara yang dilakukan oleh BPD kepada Pak Usep sebagai kepala desa. Iya. Nanti setelah mendengar itu silahkan tanggapi oleh bapak-bapak bagaimana BPD mensikapi. Kalau saya pribadi daripada kikian mending laporan. Saya mendorong seperti itu, taruh tuh Pak Paki. Laporkan saja dah memang keinginan atau arahan dari DPMD juga silakan aja laporkan saja. Jadi kewenangan kan memang ada di bupati. Kan yang mengangkat dan memberhentikan kepala desa itu bupati. Dalam hal ini BPD minta waktu untuk melakukan fungsinya dulu, memfasilitasi barangkali ini bisa diselesaikan secara musyawarah sebelum yang tadi diselesaikan secara saya dalam hal ini kan memberikan kebebasan kepada BPD, hanya BPD yang fasilitasi berlaku abdi kudu didorong kudu laporan kan tidak seperti itu. Udah abdi laporan harus berdasarkan laporan dari BPD dasarnya. Kalau tanpa ada laporan dari BPD saya tidak punya dasar. BPD siap. Siap. Oke, bagus. Itu Pak. Didukung. Apa yang disampaikan saya sendiri sebenarnya mah sudah lama kesel. Cuman kan saya bukan bapak, bukan Pak Denok yang punya kebebasan untuk membersihkan semuanya. Saya sangat menghargai Itu. Jadi tolong juga hargai saya untuk bisa menunaikan kewajiban-kewajiban saya yang lainnya. Saya terima apapun keputusannya nanti kalau memang saya tidak dianggap tidak becus, tidak bisa menyelesaikan masalah di sini, saya dipindahkan atau diberhentikan jadi camat, saya tidak masalah. Dan pasti saya sudah mencoba. Berani. Saya kalaupun hari ini saya harus berhenti dari jabatan camat oleh Pak Bupati, saya siap. Kenapa tidak? Jabatan mah amanah. Bukan hak. Saya masih sebagai pegawai negeri ya harus siap saja. Ditempatkan di mana saja, termasuk di sini di Jatinunggal. Kemudian sedikit Bang Inten dalam hal ini terkait BLT Pak Denok. Sebenarnya mah dari awal saya sudah menyampaikan arahan ke masing-masing kepala desa. Sudah ada pedoman umum dari kementeriannya, sudah ada edaran Pak Bupatinya. Saya juga mengeluarkan edaran lagi. Ini ada surat edaran saya sebelum pelaksanaan itu. Intinya ini agar disampaikan kepada masyarakat yang berhak itu sesuai dengan pendudukannya. Tidak boleh ada pemotongan untuk alasan ataupun harusnya turun langsung dari kecamatan Pak. Saksikan. Dilanjut dulu. Nah, namun di belakang itu saya mendengar ya, karena saya tidak pernah mendapat laporan baik dari para kepala desa maupun dari abdesi kecamatan dan abdesi kabupaten. Katanya sebelum hari H pembagian itu ada rapat di abdesi kabupaten yang dihadiri oleh para abdesi kecamatan, yang intinya dari bantuan itu kan ada yang namanya bantuan pangan non tunai 3 bulan, 1 bulannya itu 200.000. Kalau dulu mah ini teh ditangani oleh PT entah siapa itu, PT orang kuat di atas,
yang suka mensuplai barang-barang ini diganti dengan uang itu diganti dengan sembako. Ke belakang ke sini akhirnya ini ada kebijakan pemerintah untuk percepatan tidak disalurkan melalui BRI tapi disalurkan melalui pos. Mungkin salah satunya pertimbangan dari atas ini percepatan supaya lebih tunai kepada masyarakat. Kemudian dalam pedumnya juga ada kewajiban warga masyarakat itu untuk membelanjakan uang yang BPNT itu sebulan 200.000, kalau 3 bulan berarti 600.000 untuk membelikan atau belanja sembako. Tidak boleh dibelikan yang lain-lain. Makanya kalau dari awal mah digantas pihak PT tetap barang. Dalam pedoman umum berikan kebebasan kepada warga masyarakat KPM untuk membelanjakannya di mana saja. Di mana saja, di warung mana saja, termasuk BUMDes. Itu. Kenapa termasuk BUMDes? BUMDes ini adalah badan usaha milik desa. Dia sebagai badan usaha punya hak seperti warung lainnya untuk dagang. Artinya, namun dalam pelaksanaannya saya kepada tiap ketua BUMDes jangan ada paksaan. Kalau memang warga tidak mau belanja di BUMDes jangan dipaksa. Melayani saja masyarakat yang mau beli, jangan memaksa yang tidak mau. Biarkan mereka juga nanti membelanjakannya mungkin di warung yang lain. Seperti itu. Begini Pak Camat. Satu poin Pak Camat. Untuk mengantisipasi guliran dana, terutama bansos, bedah rumah dan lain sebagainya Pak ya, itu sebaiknya atau seharusnya diberikan tunai aja lah. Salah satu contoh, sekarang yang sedang ada di pasaran umum semen atau pasir cuma satu dump truck itu 1.700.000. Kenapa yang dikeluarkan oleh bedah rumah 2 juta per truk? Itu kan udah selisihnya kan sekian ratus, ya Pak ya. Makanya sesuai dengan instruksi Menteri Sosial harus diterimakan uang yang 900, jangan dipotong 600 dibelikan A, B, C dan lain sebagainya. Yang kedua, Pak Camat mohon dengan hormat tadi mengulas uraian yang pertama, masalah mediasi antara korban dan pelaku. Ternyata diadakan perdamaian sedemikian rupa dengan biaya dan sekian sebagainya, yang akhirnya melahirkan kesepakatan antara kedua belah pihak, korban dan pelaku. Keluarlah lahirnya itu kesepakatan. Padahal menurut hemat saya, Bapak itu tidak boleh terjun kepada keluarga untuk menandatangani atau memperkuat, karena di situ ada kekuatan di pernyataan, diketahui. Itu kan sebetulnya kurang tepat lah. Kalau perdamaiannya silakan aja di luar lah, seperti polisi kan, silakan Pak damai di sana lah, mau di pos ronda atau mau di balai kampung dan sebagainya, silakan damai. Nanti hasilnya bawa ke sini kan itu. Setelah dilihat hasilnya ABC dan sebagainya, ya barulah. Tidak boleh diketahui kepala desa, tidak boleh diketahui sama. Sebaiknya kan itu Bapak menolaknya di situ. Akhirnya sekarang kalau Bapak kemarin didatangi sama ketua PKK, sama Pimpinan untuk meminta tanda tangan hasil kesepakatannya, ya Bapak tanda tangan, ya barulah timbul kecemburuan sosial di situ loh Pak. Terima kasih Pak. Ya, atur nuhun. Mungkin memang saya salah ya, salah langkah. Cuman mungkin di sini yang ingin saya sampaikan, pertimbangan saya bukan hanya dari pihak Pak Usep Pak. Saya juga melihat pihak Pak Deden. Pak Deden Pak sebagai korban, itu ngalong kabumina, kumaha kondisinya, terus aina kudu ditahan di situ. Saya salah satu pertimbangannya ke sana. Makanya saya akhirnya, tapi ya udah Pak
dalam hal ini saya terlanjur salah, tapi faktanya kan Pak Kapolres punya pertimbangan yang lebih matang, lebih kuat sebagai pimpinan di kabupaten. Mohon maaf Pak, dipotong. Bapak bicara barusan kan kasihan, ada yang salah sebetulnya Pak, semua juga. Yang satu gaya preman, yang satu nipu, wajar di Panyara ya Pak. Buset di Panyara wajar, dan itu bukan jeung Gusti. Ayeuna pihak Deden nya anu jadina Deden kan jadi ngalapor Kubu kan tersangka. Sabalikna ayeuna Deden jadi tersangka wajar dan nipu Pak ka budak wajar. Nah, Bapak mah dibelaan kitu. Ieu tukang tipu, itu tukang teteungel. Tong dibelaan Pak, masyarakat lagi belaan. Eta Pak poe anu kadua Pak punten ieu waktu lami kopi aqua teh aya. Hoyong dibalas Pak ieu anu ka Bapak Dede kumaha Bapak teh nelpon teh bangsatnya. Kumaha Pak? Sanes asakan sida teh kumaha eta teh. Bener. Saya nelpon, tadi kan Abdi dia terus ngomongin, Abdi ngobrol langsung. Mana gua teh? Aku ngobrol langsung sareng Pak Dede Alimin tadi pertimbangannya. Dengan pertimbangan Pak Dede Alimin sebagai kuat teh ieu. Sebagai tokoh di khususnya di Batik Padang, saya ingin masukkan gambaran dari beliau mengenai yang tadi disampaikan mengenai keseriusan daripada tanda tangan atau surat pernyataan mosi tidak percaya. Sebenarnya saya bukan tidak percaya, saya percaya dah melihat tanda tangan di situ orang akan tidak mau gana-gana ikut tanda tangan namun tanpa pertimbangan. Iya. Cuman saya ingin meyakinkan, makanya saya bertanya kepada Pak Dede Alimin. Kemudian jawaban Pak Dede Alimin, ya memang saya tahu, cuman saya tidak tidak ikut menandatangani. Kemudian dia meng-cross check apakah betul dia masuk di dalam tanda tangan itu atau tidak. Maksud saya dalam hal ini adalah untuk meyakinkan bahwa ini betul-betul aspirasi warga masyarakat, dan kalau memang sudah yakin akan kita tindak lanjuti bahan untuk selanjutnya. Kan nanti mungkin salah satu langkah atau opsi daripada BPD saya pikir adalah melaporkan ini, menindaklanjuti keinginan atau aspirasi warga masyarakat. Nah, laporan ini tentunya harus dilampiri oleh bukti-bukti yang faktual, yang otentik, termasuk tanda tangan warga masyarakat. Nanti setelah kita laporkan, semuanya akan bergantung kepada Pak Bupati. Pak Bupati punya personil, baik dari dinas PMD maupun inspektorat dan lain sebagainya untuk mengecek kebenaran ini semua. Jadi gini Pak, mohon maaf, apabila itu tanda tangan, apabila ada yang palsu, silakan Pak pidanakan. Saya ketuanya, itu disuruh sama saya Pak. Semua orang yang disarimakan tanda tangan berkat saya. Sok pandangan tangan. Itu jangka waktu 2 hari Pak, mohon maaf. 2 hari. Itu 2 hari. Saya bisa Pak sampaikan Sari Mekar itu semuanya sabarnya 8.000, 5.000, 8.000 saya hak pilihnya berapa? Kan itu mah jumlah hak pilih berapa? 5.650. Contoh Pak gini, mohon maaf, 5.600 saya Pak Deno bisa naikkan ke 4.000. Bisa saya naikkan ke 4.000. Itu tadi 1.800 itu jangka waktu 2 hari. Cuman saya Pak menimbang mengingat saya semua tekanan P1 juga dan anu nuntutkeun ku masuk atau jadi deui jeung kan bupati hese Pak dari riungan lingkaran da meureun punten model ayeuna. Bapak jadi camat anak buahna Pak Kubu pasti dibelaan. Ayeuna meureun bupati anak buahna Pak camat sami anak buah ge Pak. Da hese Pak ya mah. Ngan abdi sebagai warga udah puas. Oh geuning warga teh banyak yang tidak setuju untuk Buset. Kan kita percayakan saja sama
sama di kejaksaan di pengadilan. Memang Usep bisa, tapi lagi silakan. Kalau tidak, nggak apa-apa. Mungkin yang selanjutnya bersaing. Pak Agung lah, Pak Deno kerja di kewenang. Ewah Pak, yang jam pribadi. Saya kan Pak Gunung Aji. Kaki yang Tapi Pak cita-citanya. Aing deh. Jadi cita-citanya kieu Pak. Abdi lamun aing kasih pasti pikir. Abdi bisa panekankeun sampai 4.000 lebih bisa. Cuman kan tidak akan bisa menjatuhkan kubu itu. Karena apa yang menjatuhkan kubu itu adalah bupati Pak. Jadi susah ini di lingkaran itu Pak. Susah, makanya saya mah sebagai warga udah puas. Sok we kumaha Pak Bupati. Cek Pak Bupati nya kudu lanjutin mangga. Sok we. Tapi iya nu tanda tangan. Mungkin bersaingnya nyangke tos CF gitu. Sementara itu ya Pak. Ya, Pak, hari ini saya mau katakan satu. Namun lanjut selesaikan masalah ini secepatnya itu. Ya. PPD, selamatkan dua-duanya, dua belah pihak harus selesai. PPD ulah moronyo. Lanjut. Saya bapak aja gitu. Ada lima aja gitu. Berapa? Ya ada ini, jadi lagi ini. Kan Bapak Sanayana, insyaallah apa yang sudah disampaikan sudah ada atau sudah saya dengar, sudah saya melihat. Ini adalah aspirasi warga masyarakat yang diwakili oleh Mas kalian. Intinya saya akan menggunakan bina sesuai yang tadi saya sampaikan, sesuai dengan kapasitas saya. Saya akan melaporkan ini, akan melaporkan mengenai eskalasi yang terjadi di desa Tandukan. Mudah-mudahan jadi bahan bagi Pak Bupati untuk mempertimbangkannya. Amin. Nah, saya yakin Pak Bupati juga lebih bijak, lebih ahli, akan mempertimbangkan hal-hal teknis maupun non teknis daripada pasti kemudian ayah pertimbangan. Intinya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak sekalian yang sudah menyampaikan aspirasinya. Apunten Yuli minta pertimbangannya ataupun penjelasan yang saya sampaikan ada hal-hal yang kurang, tapi insya Allah untuk bahan perbaikan ke depan. Amin. Ayo pamit we. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat dan jajaran, saya sebagai warga masyarakat Desa Serikat, satu mohon maaf karena awalnya ada sosial sekarang sudah jelas tekanan dari Bapak Camat sama semuanya sudah jelas berarti netral. Ya. Jadi apabila ada perkataan baik dari adik saya terus pengasuh saya karena ada emosi sedikit karena belum jelas keterangan dari Bapak Camat, saya langsung kasihan dari masalah Usep, masalah Dede, masalah anaknya biar ya itu aja. Terima kasih Pak Piong. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Insya Allah apa yang disampaikan saya akan berupaya untuk netral. Itu Pak. Sebagai camat saya harus netral. Karena masyarakat saya makanya saya Jangan memimpin satu ini orang. diselesaikan Harus netral. Kalaupun mungkin tadi sudah kita bahas mengenai kesepakatan, ya itu mungkin salah satu hal yang bisa dikatakan saya terpaksa menandatangani itu dengan pertimbangan-pertimbangan itu. Tapi mudah-mudahan ke depannya saya bisa lebih tegas lagi, lebih hati-hati lagi. Terpaksa coba lagi Pak. Era isi amplopan. Pak Camat ini
Ya, paling kalau jawab iya Pak, sing berjanjian abdi ge sebagai camat dari lamun boga anak buah guguna balageun mah. Pangareuna Pak. Ayeuna hampir 1 tahun setengah jadi baru pakai rapat nyaman kalau menang menta mah Pak Bupati api pindahkeun lah di Jatinunggal da teu nyaman. Nyaman lah bener mah. Jadi sebenarnya tujuan bapak-bapak sama dengan saya. Saya ingin kepala desa itu benar. Nyanyi. Jauh lah ini mah. Ayolah. Coret. Pak, bagaimana tanggapan barusan pertemuan, Pak? Puas sekali. Puas. Tadi tujuan kesini ngapain sih Pak? Ya mau ke masalah Pak Camat. Karena Pak Camatnya terlalu memihak ke Setelah ada pertemuan, bagaimana tanggapan Bapak, komentar Bapak? berterima kasih cukup sangat puas. Ada kepuasan gitu? Ya. Rencananya ke depan apa nih Pak? Ya semoga baik lah, semoga jujur netral. Jadi camat itu harus netral, jangan berat sebelah gitu aja. Siap. Rencana katanya mau ada aksi lagi gitu? Besok mau hari Selasa ke desa Sari Mekar besok. Ya. Sangat mengapresiasi kedatangan warga masyarakat. Ini salah satu bentuk demokrasi warga yang punya kedaulatan sebagai pemilik suara di desa, terutama punya hak untuk mengajukan aspirasinya, dalam hal ini termasuk aspirasi terkait dengan kepemimpinan seorang kepala desa. Itu sah-sah saja. Karena kami dari kecamatan Panginten dalam hal ini berupaya memfasilitasi apa yang bisa kita lakukan supaya hak-hak warga masyarakat ini bisa tersalurkan dengan baik, dengan tertib, tanpa anarkis. Kedepannya Pak Camat? Ya kita masih melihat perkembangannya, akselerasinya besok seperti apa. Jawaban dari BPD yang notabene itu adalah jawaban Kepala Desa Pak Usep disampaikan kepada warga masyarakat. Apakah warga masyarakat akan seperti apa nuntutnya? Nanti kita akan lihat. Yang pasti kita akan mendorong supaya apapun pilihan BPD dalam hal ini atas aspirasi warga masyarakat, kita akan dorong supaya cepat beres lah, tidak terlarut-larut seperti ini. Pas setelah ada kesepakatan damai antara Kades, sekarang Kades bekerja kembali, Pak? Saya kurang tahu, soalnya kan katanya ini masih ditahan di sana, belum. Oh gitu. Belum keluar, soalnya Pak Kapolres punya pertimbangan yang lain pasti, sehingga salah satunya mungkin eskalasi di wilayah. Kan sebenarnya itu hanya upaya saja, salah satu upaya dari kedua belah pihak
supaya permasalahan hukum penganiayaan dalam hal ini bisa cepat selesai. Sementara permasalahan-permasalahan di luar itu termasuk permasalahan politisnya ya itu kan warga masyarakat ya. Tapi memang sudah damai ya Pak antara korban dan pelaku itu, antara Kades Kalau dan saya Pak lihat dari surat pernyataan bersama ya. ada sudah ditandatangani, Sudah makanya saya juga dengan pertimbangan satu dan lain hal berani mengetahui gitu. Sebagai salah satu bahan itu bahan bagi Pak Kapolres, pimpinan Polres untuk mengambil langkah selanjutnya. Oh, oke. Siap Pak. Itu Makasih Pak. saja.